warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini di bulan Rajab, bulan yang disebut dengan Ashhur al-Hurum, bulan haram, salah satunya dari 4 bulan haram. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita. Dengan duduknya kita di majelis ilmu, kita berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat Allah, karena sesungguhnya amal yang paling mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim, yaitu semua amal saleh yang paling banyak mengingatkan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita berhaji, ketika kita umrah, ketika kita sholat, maka pahala yang akan kita dapatkan bergantung dari sejauh mana kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bersedekah dengan mengingat Allah, maka dia tidak akan mungkin bersedekah niatnya untuk selain Allah. Tidak mungkin dia bersedekah niatnya apalagi agar dicoblos, ya. Tidak, tetapi betul-betul dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dia bersedekah, mengharap keridhaan Allah, karena dia tahu sedekahnya sedang dilihat, dipantau, dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala besar dari setiap amalnya ketika dia betul-betul di dalam beramal itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh yang habis kita kerjakan ini, pahala di antara kita berbeda-beda, ya. Maka mudah-mudahan pahalanya semuanya besar, ya. Tetapi yang jelas tergantung juga dari keadaan kita ketika kita sholat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Ahsanu amala, bukan aktaru amala. Maka ini tentang bagaimana kita harus memperhatikan kualitas. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidz dhahabi wal warik. Jazakallahu khairan. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Maka zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu adalah
sesuatu yang akan mendatangkan pahala besar, yang lebih baik daripada kita berinfak emas dan perak, yang lebih baik daripada kita terbunuh oleh musuh atau membunuh musuh, dan lebih baik dari amal kita bersedekah atau yang lainnya. Maka Rasulullah memberikan kunci, yaitu bagaimana setiap amal itu kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan pagi hari ini kita akan bahas tentang faraid, yaitu tentang pengantar ilmu faraid, bagaimana pentingnya ilmu ini dalam kehidupan kita, tentunya dalam kehidupan berkeluarga. Islam sangat memberikan perhatian yang sangat lengkap terhadap problematika atau permasalahan di dalam lingkup keluarga. Sampai Islam memberikan aturan-aturan, batasan-batasan, ketentuan-ketentuan dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu berupa nafkah. Bagaimana perpindahan-perpindahan harta antara satu dengan yang lain, antara anak terhadap orang tua, antara orang tua terhadap anak, dan antara istri terhadap suami, dan antara suami terhadap istri, bahkan antara saudara. Maka perpindahan harta itu semua diatur di dalam Islam. Dalam 4 kelompok, suami, istri, anak, dan orang tua yang menjadi keluarga inti, itu pun diatur oleh Islam bagaimana perpindahan harta di antara mereka. Karena betapa Islam ini sangat menghargai kepemilikan. Kepemilikan sangat dihargai di dalam Islam, maka diatur di dalam Islam. Harta seorang ayah adalah milik seorang ayah, harta seorang istri adalah milik seorang istri, dan harta seorang suami milik seorang suami. Dan mereka punya kewajiban atas kewajiban yang telah Allah tetapkan berkaitan dengan harta, berupa nafkah, baik sandang, papan maupun pangan. Perpindahan itu umumnya karena 3 sebab. 1, yaitu karena nafkah. Yang kedua, karena hibah atau hadiah. Dan yang ketiga, karena warisan di antara keluarga inti. Maka pembahasan kita adalah fokus kepada bab warisan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan ad-dulmu thalatha, kedoliman itu ada 3. Jazakallah khair. Ada 3 bentuk kedoliman. 2 diantaranya kedoliman kita kepada Allah. Mungkin pernah meninggalkan sholat, mungkin pernah mabuk, mungkin pernah berzina, mungkin berkata kotor, mungkin macam-macam. Maka itu dosa kita kepada Allah. Sedangkan ada 1 dosa kepada makhluk, yaitu kedoliman kita kepada orang lain. Dan kedoliman ini yang disebut oleh Rasulullah ad-dulmu la yatrukullah, kedoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kedoliman di antara makhluk ini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini lebih berat daripada kedoliman kita kepada Allah. Dalam pengertian karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kedoliman kita kepada Allah, selama kita menyesal atas perbuatan dolim tersebut, atas perbuatan dosa tersebut, selama kita menyesal, berusaha untuk tidak mengulangi kembali dan menghentikan perbuatan dosa tersebut, maka Allah itu At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Maka Nabi Nuh alaihi salam memberikan nasihat kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Ghaffar, yaitu Maha memberikan ampunan. Sebesar dosa, sebesar apapun, selama kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuninya. Ini jika berkaitan dengan kepada Allah, kedoliman kita kepada Allah. Tetapi berkaitan dengan kedoliman kepada makhluk, terutama masalah harta, maka ini urusan yang tidak akan dibiarkan oleh Allah.
Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain menyampaikan bahwa urusan kita kepada makhluk tidak akan selesai dengan taubat nasuha, 3 pokok yang tadi saya sebutkan. Menyesal atas perbuatan dosanya, menghentikan perbuatan dosa tersebut, dan tidak mengulangi kembali, berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Ini 3 komponen taubat nasuha yang paling utama. Apakah dengan 3 itu cukup? Tidak. Kalau itu urusan dengan sesama makhluk, maka harus ditambah yang keempat, yang pokok dalam urusan kita sesama makhluk, yaitu meminta kerelaan dari orang yang kita zalimi, meminta kerelaan mereka agar memaafkan kita. Maka oleh karena itulah ini yang kemudian menjadi penjelasan oleh para ulama, karena makhluk manusia itu tabiatnya kadang sulit memaafkan. Misalkan kita ada orang mobilnya keserempet, truk misalkan, kemudian baret itu mobil kita, bahkan penyok pintunya, spionnya lepas. Kemudian apakah kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa supirnya ya Allah, karena dia tidak tahu, mungkin tidak sengaja, berkahilah hidupnya, kalau dia tidak Islam berikan petunjuk kepada dia, aku maafkan dia ya Rabb, mudah-mudahan engkau perbaiki keadaan. Ada yang begitu, mobilnya ditabrak, dia melarikan diri, kemudian kita doakan kebaikan. Ada yang begitu. Rata-rata lemah teles, Allah sing bales, kan ya. Atau kalau tidak, tak tunggu di padang mahsyar, ya. Itu yang terjadi, ya. Makanya itu beratnya urusan dengan makhluk, ya. Dan seperti ini tidak akan dibiarkan oleh Allah. Meskipun dia sudah taubat, maka nanti di akhirat akan ditegakkan pengadilan, ya. Itu pasti, ya. Akan ditegakkan pengadilan. Urusan itu akan diurusi oleh Allah. Pertama kali yang akan diselesaikan perkara, kata Rasulullah, adalah perkara tentang darah, kemudian harta. Sedangkan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Makanya kata para ulama, kaidahnya kalau kita hidup di dunia ini, maka yang kita usahakan penentu adalah terutama itu amal di akhir hidup kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka insya Allah dia akan dicatat sebagai orang yang baik, ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, fa wallahu alladzi la ilaha illa ghairu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dan kebalikannya. Maka penentu akhir itulah yang kemudian sangat harus kita perhatikan. Cuman persoalannya kita nggak tahu kapan kita berakhir, kan gitu. Maka oleh karena itulah kita hendaknya istiqomah di dalam melakukan amal saleh, ya, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Sedangkan ketika di akhirat itu amal yang akan menjadi penentu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Jika amal itu baik, maka Allah menganggap seluruhnya baik. Apa itu? Sholat. Maka yang pertama kita perhatikan supaya kita selamat hisab kita di akhirat, maka sholat yang kita kerjakan itu kita perhatikan agar betul-betul amal-amal yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan harta ini adalah hal yang sering terjadi, pengambilan hak, perpindahan yang tidak sesuai syariat. Salah satu yang paling membahayakan dalam urusan harta itu adalah warisan. Maka hal yang terpenting kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu pengantar tentang faraid atau pentingnya masalah harta warisan. Kenapa? Kalau di dalam pembagian harta itu tidak dibagi dengan ilmu faraid, tapi baginya pakai perasaan, baginya pakai wasiat, maka akan tumbuh akan muncul
atau akan terjadi perpindahan harta secara tidak hak, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, maka akan ditegakkan pengadilan di mana orang yang mengambil harta saudaranya, mengambil harta keponakannya, mengambil harta siapapun di antara mereka yang berhak, maka akan ditegakkan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu faraid atau mawaris itu tujuannya satu. Apa tujuan ilmu faraid? Para ulama menjelaskan ilmu faraid atau mawaris itu tujuannya adalah menyampaikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Maka jika seseorang itu tidak menggunakan ilmu mawaris faraid dalam pembagian harta, maka kemungkinan besarnya itu akan ada pengambilan harta yang tidak seharusnya, artinya tidak secara syariat. Saya akan coret-coret ya. Mau coret-coret ibu-ibu? Oke. Ini yang di telinga nggak ada? Atau yang begini? Yang serang nggak kelihatan, anggap saja kelihatan. Ini tentang ilmu faraid. Oh, nggak bisa. Ini bagaimana pentingnya ilmu faraid ya. Ketika seseorang itu tidak menggunakan ilmu faraid dalam pembagian harta. Ini saya berikan contoh kasus-kasus yang terjadi yang datang kepada saya. Maksudnya saya diminta untuk menyelesaikan. Ini contoh. Ada seorang suami. Kelihatan nggak ibu? Oh, nggak kelihatan. Kurang besar. Kelihatan ibu? Kelihatan ya. Suami ya. Ada istri. Mereka berdua menikah dan punya 3 anak, misalkan. Ini kasus yang datang kepada saya, maksudnya meminta penyelesaian. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Suami ini meninggal, dan ketika suami meninggal, ayah suami, ya, ini ayah, ini ibu juga sudah meninggal. Ya. Kemudian ayahnya ayah, berarti siapa? Kakek. Ini juga sudah meninggal. Maka ketika suami ini meninggal, di mana ayahnya sudah meninggal, di mana kakeknya dari ayahnya juga sudah tidak ada waktu dia meninggal ya, waktu dia meninggal. Kemudian suami ini dan istri ini tidak punya anak laki-laki atau tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kan bisa jadi suami ini meninggal tahun 2020, kemudian dia punya anak laki-laki meninggal tahun 2019, ya kan? Ini anak laki-laki. Ini sudah meninggal tahun 2019. Ini kan nggak dapat warisan karena meninggal lebih dulu dari bapaknya, kan gitu.
Nah, cuman dia punya anak laki-laki, ya, satu misalnya. Maka ini kan double. Dan ini ada 3 orang yang akan menghalangi hawasi. Hawasi itu saudara untuk mendapatkan warisan. Nah, kalau anak ini kalau ada ya. Tetapi misalkan anaknya cuma 3, ini kan bisa menghalangi saudaranya bapak. Kalau misalkan ini nggak ada, karena memang anak laki-laki nggak ada, anaknya cuma memang 3 lah katakanlah, cuma 3 ini, perempuan, maka dia meninggal, bapaknya sudah meninggal lebih dahulu, kakeknya juga sudah meninggal lebih dahulu, dia tidak punya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki jelas nggak ada, anak laki-laki nggak punya. Maka harta suami ini akan diwaris kepada istri 1/8, kan begitu? Kenapa 1/8? Karena yang meninggal punya furu, yaitu ahli waris 3 perempuan. Ya. Kalau suami yang meninggal ini tidak punya anak, maka baru istri dapat berapa? 1/4. Tapi kalau dibalik, istri yang meninggal, istri punya anak, suami dapat berapa? 1/4. Tapi kalau istri meninggal, istri tidak punya anak, suami dapat berapa? 1/2 harta istri. Makanya menikahi janda kaya potensial. Ya, enggak bercanda ini. Nah, ini saya hilangkan dulu ya. Nah, ketika kasus seperti ini, maka otomatis 1/8 diberikan kepada istri, berarti sisanya berapa? 7/8. Dari 7/8 inilah diambil 2/3. Kenapa 2/3? Karena anaknya perempuan lebih dari 1, kan gitu. Nah, 2/3 dari 7/8 dibagi menjadi 3 sama rata, karena perempuan semua. 2/3 harta. Terus yang 1/3 ini lari ke siapa? Saudaranya bapak mereka. Ya. Bapak ini kan, suami ini kan, misalkan punya saudara 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka 1/3 akan lari ke saudaranya ayah mereka, yaitu yang meninggal tersebut. Ya. Paham? Kalau dia tidak membagi dengan ilmu faraid, maka yang terjadi adalah harta bagiannya saudaranya bapak ini tidak akan diberikan. Rumongso anaknya cuma 3 perempuan, ya wis dibagi 3 podo roto bar. Memangnya selesai? Ada bagian saudaranya bapaknya yang 1/3 dari sisa tadi yang diambil oleh 3 anaknya ini. Dan itu akan ditegakkan nanti pengadilan di akhirat. Dan ini bahaya. Betul. Kenapa? Karena dia mengambil harta tanpa disadari. Makanya ketika dia membagi harta, itu harus betul-betul dengan ilmu faraid. Karena ada harta haknya masing-masing dalam harta warisan tersebut. Ini satu contoh kasus pertama. Saya menunjukkan dulu betapa pentingnya ilmu faraid. Ini saya hapus ya. Enggak biasanya sepeda untuk angin dihapus ya. Ini misalkan ada suami, ada istri. Ini kasus yang kami dapatkan di lapangan. Dia punya anak 4, 1 laki-laki, anak pertama, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat perempuan. Bapaknya meninggal, bapak mereka itu yang meninggal suami dulu, itu tahun 2007. Istrinya, ibu mereka 4 anak ini,
4 anak ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. 4 anak ini, ibu mereka meninggal tahun 2011. Datang kepada saya untuk meminta bantuan, artinya meminta saran bagaimana pembagian warisannya tahun 2022 kemarin, Pak. Sedangkan harta warisannya itu 1 perusahaan, yang kedua rumah 2 unit, yang ketiga tanah 2 lokasi, yang keempat harta di rumah, ya kayak emas, mobil dan sebagainya. Nah, itu harta warisannya. Ustadz, ini harta orang tua kami meninggal tahun 2007, bapak ibu kami sudah meninggal, anaknya 4, bagian kami berapa-berapa. Oh, tunggu dulu, saya tanya detail dulu. Bapak jenengan, ya, ayah ibu jenengan ini, suami istri ini, bapak jenengan meninggal tahun berapa? Tahun 2007, ibu 2011. Oke, bapak 2007, ibu 2011. Saya tanya, waktu bapakmu meninggal tahun 2007, apakah bapak ibunya bapakmu? Karena bapak ibu kan pasti dapat warisan. Karena begini, ada 4 orang yang tidak mungkin dihalangi siapapun untuk dapat warisan. Paham ya? Kalau cucu misalkan, ini punya anak laki-laki misalkan. Ternyata anak laki-lakinya 2005. Dia punya anak laki-laki 1 orang. Apakah ketika kakeknya meninggal tahun 2007, bapaknya 2005, apakah cucu ini mendapatkan warisan? Dapat nggak? Dapat atau tidak? Dapat nggak cucu ini dapat warisan dari kakeknya, dari jalur bapak yang meninggal lebih dulu dari kakeknya? Dapat atau tidak? Ya, ini tidak dapat, Pak. Kenapa? Terhalang oleh saudaranya bapaknya ini, pamannya ini ada, maka dia terhalang mendapatkan warisan. Maka di dalam Islam, para ulama menetapkan seorang ayah atau suami ini yang tahu anaknya meninggal lebih dahulu dan dia punya anak, maka para ulama sangat menganjurkan, bahkan sebagian mewajibkan, seorang ayah ini ketika tahu anaknya ada yang meninggal lebih dahulu dan dia punya anak, hendaknya dia membuat wasiat harta untuk cucunya. Paham? Wasiat harta untuk cucunya. Seberapa besar? Ya sebesar kira-kira bapaknya kalau hidup itu dapat warisan berapa. Ini yang penting tidak lebih dari 1/3. Nah, ini adalah sebagian ulama mewajibkan, tapi pendapat yang lebih kuat sangat ditekankan, dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Makanya seorang ayah yang faham agama, yang dia belajar, dia akan paham, oh anakku ada yang meninggal lebih dulu dari diri saya, sedangkan anakku punya anak, maka dia bikin wasiat harta untuk cucunya. Kalau itu terjadi, maka tidak terjadi konflik, Pak. Gini, Pak. Misalkan ada 1 anak yang ngaji, dia tahu kalau cucu ini nggak dapat warisan karena terhalang oleh saudaranya bapaknya dia, karena bapaknya meninggal lebih dulu daripada mbahnya, kan begitu. Maka dia nggak dapat. Yang terjadi, misalkan 1 anak laki-laki dia ngaji, le kowe ora itu, kata ponakannya, Pak Ade, saya tidak akan tanda tangan kalau saya nggak dikasih. Terjadilah konflik, ya atau tidak? Ya, maka saling putus silaturahim. Ya gara-gara warisan. Ini contoh bagaimana terjadi masalah. Nah, saya kembali ke kasus yang pertama tadi, kedua. Ini punya 4 anak. Maka saya tanya, ayah ini atau suami ini meninggalkan 4 anak tahun 2007. Sedangkan ibunya, bapaknya sudah meninggal pada bapaknya, meninggal lebih dahulu. Cuman ibunya
meninggal tahun 2008. Ya. Bagi baru tahun 2022 baru dibahas. Ketika saya tanyakan ini, ibunya masih, berarti ibunya dari anak laki-lakinya ini yang meninggal, yaitu bapak kalian, dapat nggak warisan ibunya? Dapat nggak? Dapat. Ibunya dapat bagian warisan. Meskipun dia sudah meninggal, cuman bagian warisan. Karena apa? Karena meninggalnya setelah anak laki-lakinya meninggal. Kalau sebelumnya itu nggak dapat, kan gitu. Nah, misalkan ini bagi warisan 2022, ternyata ada anak satu meninggal 2021, baginya baru 20, ini dapat ya, meskipun sudah meninggal, cuman dikasihkan ke anak-anaknya. Sedangkan kalau meninggalnya lebih dahulu dari yang punya harta ini, misalkan 2005, itu baru nggak dapat ya. Nah, ini contoh kasusnya, berarti ibunya ini mendapatkan warisan. Persoalannya lagi adalah, saya tanya yang kedua, ketika bapak jenengan meninggal dan ibu meninggal 2011, kan berarti ada bagian ibu dari anaknya ini 1/6. Sedangkan persoalannya, harta bapakmu dengan harta ibumu itu yang mana saja? Saya tanya, dari perusahaan, dari rumah. Mereka nggak bisa jawab. Kalau itu bapak ibu yang tahu, Ustadz. Lah terus gimana mau bagi warisan? Sedangkan harta bapakmu dan ibumu saja jenengan tidak tahu. Mana siapa tahu tanahnya milik ibunya, yang bangun bapaknya, ya tidak? Atau siapa tahu tanah itu tanah ibunya karena pemberian dari orang tua. Dan ibunya nggak pernah ceritakan juga bisa terjadi. Ya, maka ini yang kemudian menjadi masalah. Belum lagi masalahnya adalah di sini ada perusahaan, ya, ada perusahaan, bukan aset tetap, di mana perusahaan ini pasti sejak bapaknya meninggal 2007 kan menghasilkan keuntungan. Padahal perusahaan itu berarti itu seharusnya adalah hasilnya itu milik satu, ibunya bapak kalian, ya, yaitu nenek kalian, kemudian istri sampai tahun 2011 dan 4 anak panjenengan ini. Itulah yang memiliki perusahaan. Perusahaan itu menjadi syirkah al-amlak, harta kepemilikan bersama, dengan porsi bagian masing-masing. Nah, sekarang yang menikmati hasil perusahaan itu jenengan sama ibu jenengan selama sampai sekarang 2011 dengan ibunya menikmati, setelah itu kalian nikmati berempat saja. Padahal ternyata ada harta bagian nenek kalian, yaitu ibunya bapakmu, yang nanti diwaris ke anak-anaknya, yaitu saudara bapakmu. Itu jenengan makan tanpa sadar. Berat nggak? Berat. Ya. Maka ini namanya memakan harta orang lain. Makanya pembagian warisan itu hendaknya disegerakan. Tapi ingat, pembagian warisan itu bukan berarti kudu langsung dijual, bukan. Tetapi adalah ditetapkan siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing. Nanti terserah mereka kesepakatan mau dijual. Kalau ada sebagian yang minta harta itu, maka yang lain tidak boleh menghalangi. Oh, rumah jangan dijual, pokoknya ini saya tempati. Ya nggak bisa, wong ini milik bersama. Yang meminta maka harus diberi, maka konsekuensinya dijual. Tapi kalau semua sepakat, sudah siapa ahli warisnya, ada nenek, ada anak, ada istri, kemudian sepakat semuanya ahli warisnya, sudah harta jangan dibagi dulu, udah biar dipakai ibu kalian, wong ibu kalian juga masih hidup, sudah dipakai aja. Meskipun 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun nggak ada masalah, tapi sudah ada kejelasan siapa pemilik harta tersebut dan berapa bagian mereka masing-masing. Makanya tahapan dalam pembagian warisan itu kan ada 3 yang pokok. Yang pertama yaitu menetapkan harta si mayit, menetapkan harta si mayit atau muwaris si mayit, muwaris. Yang kedua, menetapkan harta si mayit ini maksudnya begini, misalkan yang meninggal suami, itu ibunya ditanya, Bu, bondone bapak itu yang mana saja. Saya itu pernah diminta oleh seorang janda
janda STW setengah tua, ya. Bukan janda muda. Ya. Maka untuk membagi warisan harta suaminya, saya ke sana, kemudian Ustadz, ini anak saya ada ini Ustadz, ada 3, laki-laki 1, perempuan 2. Ini suami saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dan saya meninggalkan istri. Bapaknya suami, ibunya suami, bapak ibunya suami jenengan masih ada waktu meninggal? Oh sudah meninggal semua Ustadz. Oke, berarti tinggal jenengan sama anak-anak. Jenengan punya anak laki-laki, berarti saudaranya tidak saudara suami jenengan terhalang untuk dapat warisan. Nah sekarang saya tanya, setelah saya jelaskan jenengan dapat 1/8, sisanya nanti dibagi anak ada 2 perempuan 1 laki-laki, perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian, maka sisa harta setelah diambil 1/8, 7/8 dibagi 4, laki-laki ambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah sekarang harta suami jenengan berapa? 50% dari harta ini Ustaz. Loh kok bisa 50%? Apa nyarinya bareng-bareng? Ya, sepakat hartanya dimiliki berdua? Oh enggak Ustaz, ini rumah sebetulnya milik saya. Lah terus usaha-usaha rumah makan dan sebagainya itu milik siapa? Ya itu milik saya semua. Lah suami punyanya apa? Suami enggak punya rumah Ustaz, enggak punya apa-apa. Loh kok bisa bagi harta? Ya sudah, kalau suami enggak punya harta enggak usah dibagi, ya tidak. Itu harta jenengan semua. Suami enggak punya harta. Handphone, mobil ada, mobil juga punya saya Ustaz. Ya sudah, berarti suami nunut mulya, ya betul atau tidak? Ya. Maka ya sudah, nggak usah bagi warisan. Loh tapi kan katanya ada gono gini Ustaz, dibagi 2. Enggak, konsep Islam tidak menggunakan gono gini. Gono gini pun yang ditetapkan oleh pemerintah dari pengadilan agama, itu pun kalau tidak terjadi kesepakatan di antara suami istri ketika bercerai, atau di antara anak-anak ahli waris atau orang-orang yang menerima warisan, jika mereka tidak sepakat. Kalau mereka sepakat pakai hukum syariat, ya sudah selesai. Gono gini tidak akan dijalankan. Ya. Tapi kalau bertikai baru gono gini diterapkan. Ya. Nah maka tidak ada konsep. Maka harta suami, harta istri. Di harta suami ada kewajiban nafkah terhadap istri. Sekarang kalau ada suami ya, kerja, istri juga kerja, suami gajinya katakanlah 20 juta, istri gajinya 5 juta, atau suami gajinya 50 juta, istri gajinya 5 juta. Bekerjalah, rumah yang beli suami semuanya suami, istri dipegang sendiri uang hartanya, dia dibelikan tanah kapling untuk dirinya sendiri. Ternyata ketika mereka menjalankan usaha bareng ya, kemudian istri suka bantu usaha suaminya, berjalanlah, sukseslah, kaya raya suaminya. Ketika suaminya kaya, terus nikah lagi misalkan ibu ya, jangan protes ya, misalkan nikah lagi. Ketika nikah lagi terjadilah percekcokan, bercerailah mereka yang bersama tadi mendirikan usaha, suami yang mendirikan usaha warung misalkan, istrinya suka bantu. Nah kemudian ketika sukses usaha warungnya, kemudian ketika bercerai karena suami menikah lagi, maka boleh nggak istri minta separuh harta atau dibagi 2? Boleh nggak ibu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini ibu-ibu yang jawab. Boleh. Jadi suami gaji 50 juta, istri gaji 5 juta, mereka punya usaha juga sukses bersama, kemudian ketika bercerai istri menuntut setengah harta yang ada. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau dibalik, istri gajinya 50 juta, suami 3 juta, kerjaannya mancing ya. Kalau usaha istri yang dijalankan istri, suami juga ikut andil, dia ikut bantu kirim paketnya macam-macam online dan sebagainya. Kemudian terjadilah percekcokan di antara mereka, cerailah mereka. Lalu suami menuntut istrinya separuh harta seluruhnya, yang istrinya gajinya 50 juta, usaha milik istrinya, suami sering bantu, kemudian minta separuh hartanya. Boleh nggak ibu-ibu? Nah, betul Pak ya? Ya, jadi sudah tahu jawabannya ya.
Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Solusinya piye? Nah, maka harta dibagi, ditetapkan mana harta suami dan mana harta istri. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban, menyelesaikan kewajiban si mayit. Contohnya apa? Biaya pengurusan jenazah itu diambilkan dari harta si mayit. Ya. Tapi kalau dari sumbangan ya tidak apa-apa. Tapi lebih utama kata para ulama dari harta si mayit. Kayak membeli kain kafannya, bayar dan sebagainya. Itu sebagian ulama lebih cenderung kepada lebih utama adalah harta si mayit yang ditinggalkan. Nah, utangnya, diatnya itu diselesaikan dengan hartanya. Setelah itu semua selesai, termasuk wasiat. Misalkan dia berwasiat sepertiga hartaku disumbangkan, ya diselesaikan dulu. Setelah selesai, baru tahapan yang ketiga, menetapkan para ahli waris, menetapkan ahli waris dan bagiannya, menetapkan ahli waris dan bagiannya. Inilah tahapan yang paling penting. Perkara yang keempat, yaitu penyerahan harta warisan. Itu sesuai kesepakatan. Paham ya? Maksudnya, oh ibu masih ada rumah, biar dulu dipakai ibu sampai wafat. Ini enggak ada masalah. Tapi yang jelas sudah ditetapkan siapa ahli warisnya, berapa bagian-bagiannya. Kalau dibahas baru tahun 2022, ketika saya tanya mana harta bapakmu dan mana harta ibumu, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ibunya yang tahu. Ibunya sudah mati juga. Ya tidak. Terus mau bertanya kepada siapa? Kan susah. Kemudian selama ini tidak pernah diajak rembukan. Untung mas, anaknya ada laki-laki. Padahal di sana ada neneknya, ibunya bapak yang juga punya bagian harta. Coba kalau ibunya bapak itu kemudian diajak rembukan, ibu, nenek punya bagian 1/6 dari harta bapak, maka nenek dapat harta warisan, ini bagian nenek. Sejauh yang saya tahu kalau di Jawa ya, orang tua itu wes nduk le PN go kowe wae, nenek rasa. Kalau itu disampaikan selesai masalah, nenek sudah hilang jatahnya, paham? Tapi kalau enggak, nenek kemudian mati, itu akan jatuh ke ahli warisnya, yaitu saudaranya bapaknya. Dan rata-rata jaluk kalau saudara ya tidak. Ya. Apa ada saudara, wes dek itu nggo anak-anak buai, kayak Mbak Yu misalkan, kalau itu enggak anak-anak buai, itu jarang. Bagianku ndi Mbak kan gitu kan, ya itu yang terjadi. Tetap itu haknya dia, tidak masalah. Cuman kalau itu jatuhnya ke ibu, nanti ibunya diajak rembukan, itu biasanya loh ya. Kayak saya, istri saya meninggal, saya inventaris seluruh hartanya, kemudian saya tetapkan orang-orang yang mendapatkan bagian warisan, bapak ibunya dapat 1/6. Maka saya sampaikan kepada orang tuanya, istri, maka orang tuanya, wes tunggu anak-anakmu wae, selesai. Itu sudah masalah selesai, kan gitu. Nah, kecuali kalau yo bagianku tak tunggu, nah, maka ya saya kasihkan, ya paham ya? Ya. Nah, ini tentang pentingnya pembagian warisan. Makanya jangan menunda-nunda. Kalau masalah, nanti kalau dibahas berarti dijual. Enggak, itu kesepakatan aja. Yang penting sampai tahap ketiga ini diselesaikan terlebih dahulu. Menetapkan siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya masing-masing. Itulah bahayanya ketika kita menunda-nunda pembagian warisan. Belum lagi kasus yang lain. Mana ini saya hapus ini ya. Yaitu tentang membedakan antara hibah, wasiat dengan warisan. Wasiat, kemudian hibah, kemudian yang ketiga warisan.
Ini tiga ini berbeda. Kalau ada seorang bapak, dia mengatakan, besok kalau aku mati, anak-anakku, rumah ini untuk anak barep misalkan, atau rumah ini untuk anak lanang barep atau anak perempuan barep, maka bolehkah seperti ini dilakukan? Atau mungkin adiknya juga dapat rumah yang sebelah sana, adiknya satu lagi dapat rumah yang satunya, tapi ditetapkan dengan wasiat, besok yen aku mati, rumah ini untuk kamu, rumah yang sana untuk adikmu, rumah yang sana lagi untuk adikmu lagi. Boleh nggak ibu-ibu? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Tidak adil. Hadiah atau hibah itu berdasarkan bukan dengan faraid. Ya, kalau faraid kan 2:1. Kalau hibah tidak 1:1. Ya, tidak kemudian anaknya 5 dipanggil, kamu anak laki-laki 3 dapat rumah sama ruko, kamu anak perempuan rumah saja, karena 2:1. Ini nggak benar. Ya. Karena hibah itu 1:1. Tapi kalau warisan iya 2:1. Nah, anaknya 2 perempuan, anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan laki-laki. Yang satu kelas 4, yang satu kelas 5 SD. Sama-sama SD. Anak perempuan sangumu 2.000, anak laki-laki 4.000, begitu? Enggak, ya sama, paham? Ya, karena ini masalah hibah, bukan masalah warisan. Nah, sekarang boleh nggak orang tua berwasiat, kalau saya meninggal, maka rumah ini biar dipakai kakakmu? Boleh atau tidak? Rumah sana untuk adikmu, rumah sana untuk adikmu lagi. Sudah, saya berikan satu-satu rumah, tapi besok kalau saya meninggal. Itu dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena perpindahan harta terjadi ketika meninggal. Kalau orang itu meninggal, maka pembagian harta bukan dengan wasiat, tapi dengan faraid, dengan mawaris. Paham? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hibah enggak apa-apa. Loh, apa bedanya hibah dengan wasiat? Kalau wasiat itu pemberian atau hibah yang baru dilaksanakan kalau dirinya mati. Paham? Nah, tapi kalau hibah tidak, dia laksanakan ketika dia hidup dan sudah diserahkan dan dipersaksikan. Itu yang terjadi. Nah, ada kasus-kasus yang terjadi itu, ada 6 anak. Ini suami istri punya 6 anak, suaminya meninggal. Kemudian 6 anak ini, 3 anak sudah dibuatkan rumah bapaknya dan sudah diberikan. Nah, kamu tak buatkan rumah karena sudah menikah lebih dahulu, dibuatkan rumah kedua, ketiga. Belum membuatkan yang keempat dan kelima, keenam, mati, Pak. Ketika meninggal, apa yang terjadi? Konflik, Pak. Anak yang belum dapat hibah menuntut agar anak yang sudah dapat rumah tidak boleh dapat warisan. Ya. Kemudian anak yang sudah dapat rumah, 2 orang menuntut saya tetap dapat warisan karena tidak terhalang warisan dari hibah. Terjadilah konflik. Nah, waktu itu saya pas ngelayat, ya, takziah, kemudian salah satu keluarganya jawab saya, Ustadz, antum jangan pulang dulu. Lah, kenapa? Ada yang kita tanyakan, kita mau kumpul, antum supaya hadir. Oh ya, ternyata kasusnya itu di Klaten. 3 anak sudah dikasih rumah, kemudian 3 anak belum. Nah, ini bagaimana? Makanya kata para ulama, kalau kita memberikan sesuatu sebagai orang tua, tidak bisa langsung sekaligus 6 anak, maka lebih baik dipinjamkan dulu, jangan diberikan. Misalkan saya punya anak di Semarang, kemudian saya beli rumah di Semarang. Nah, ini kamu pakai dulu, tapi harta masih punya bapak. Kenapa? Karena bapak belum bisa membuatkan 4 saudaramu yang lain. Anak saya 5 misalkan, nanti di Jogja menikah, saya buatkan rumah lagi, tapi saya pinjamkan, itu rumah tetap milik saya. Ketika saya meninggal baru buatkan 3 anak, maka seluruh harta tadi diwaris. Aman, tidak terjadi perselisihan.
Nanti yang di Semarang misalkan jatah warisannya 700 juta, dinilai dari diappraisal seluruh aset, bagian dia 700 juta, rumah di Semarang itu dinilai cuma 400 juta, nah dia dapat tombokan 300 juta karena jatahnya dia 700 juta. Rumah silahkan dimiliki dengan nilai 400, tinggal dia dapat 300 lagi dari harta yang lain karena dia memilih rumah itu. Selesai. Yang di Jogja rumahnya harga 800, jatahnya cuma 600, maka dia harus nomboi 200. Kan selesai seperti itu. Enak. Itu kalau dipinjam. Kecuali kalau kita mau memberi ya langsung sekaligus 5 anak langsung dibuatkan rumah bareng, itu aman. Tapi kalau enggak, ini masalah. Ini contoh. Makanya para ulama menganjurkan supaya ketika memberikan rumah itu ya dipinjamkan sebelum kita mampu memberikan rumah seluruh anak. Ya. Contoh wasiat yang lain adalah wasiat yang menyusahkan ahli waris. Apa contohnya? Besok kalau aku mati, rumah ini tidak boleh dijual, diwaris ning ojo didol. Ya. Jangan sekali-kali kamu jual. Yen mbok jual tak primpeni kowe. Ya, misalkan bapaknya sudah mau mati itu sudah ngomong dulu. Pokoknya rumah ini diwaris, ning jangan sampai dijual. Ini adalah wasiat yang menyusahkan ahli waris. Kata para ulama, wasiat seperti ini boleh dilanggar. Sekarang kalau tidak dijual terus diwaris, terus siapa yang mau memanfaatkan? Delalah anak barep, anaknya 5, terus menguasai rumah itu. Anak kedua padahal punya hak di situ, mau ngapling sudah dikapling sama anak-anaknya Pak D-nya, kan gitu. Sehingga yang terjadi adalah konflik. Belum lagi turun lagi ke cucunya, ya tidak. Cucunya juga mau ngapling, antar cucu nanti tengkar. Kaplingannya enggak sama misalkan, terjadi permasalahan. Nah, itulah kenapa Islam itu betul-betul memberikan aturan yang nantinya tidak menimbulkan perselisihan. Ini masalah wasiat. Warisan sama. Ada orang datang kepada saya, Ustadz, waktu kajian ya, dia datang maju, Ustadz saya mau tanya Ustadz, saya kan mau buka bengkel, tapi saya nggak punya modal. Saya bilang sama bapak saya, Pak, kalau saya minta modal nanti adik-adik pada minta semua, saya tahu. Maka daripada itu biar adil, saya minta jatah warisan sakniki mawon. Ya. Mengke yen bapak mati, saya sudah nggak dapat warisan. Ya. Apakah seperti ini boleh Ustaz? Kemarin bapak setuju Ustaz. Ya. Saya dikasih modal 200 juta untuk bikin bengkel. Nanti kalau bapaknya mati, maka dia sudah nggak dapat warisan. Lalu saya tanya, kalau bapakmu kebetulan setelah ngasih kamu jatah warisanmu, bu ambil sekarang, itu 200 juta, terus bapakmu dapat proyek dari temennya, terus dia kaya raya, hartanya menjadi banyak, miliaran, punya villa, punya ruko, punya hotel, terus apa kamu mau nggak dapat warisan? Wah, kalau itu ya saya minta lagi Ustaz. Ini kan nggak adil. Terus saya balik lagi, kalau bapakmu kemudian habis ngasih kamu 200 juta, bapakmu yang duda kepencut janda sebelah misalkan, pojokan rumah ya. Kemudian dia nikah, ternyata hartanya digerogoti sama istri mudanya, habis, terus nggak ada warisan. Kamu kira-kira mau nggak berbagi 200 juta sama saudaramu yang nggak dapat warisan? Bukan, itu bejo saya Ustaz. Ya, masalah. Makanya nggak mungkin warisan itu dibagi kecuali 3 unsur itu ada. Apa? Satu muwaris, yaitu orang yang meninggal. Harus ada yang meninggal, ya baru bisa bagi warisan. Saya itu hadir di sebuah perkumpulan keluarga besar. Ustadz, tolong antum jadi saksi, kita mau bagi warisan. Duh, siapa yang meninggal? Belum ada Ustadz. Wah, ini parah. Ini bukan bagi warisan, ini bagi hibah. Silahkan kalau hibah, tapi kalau warisan ya nggak bisa ya. Ini contoh sedikit tentang pentingnya ilmu faraid. Ada yang mau bertanya? Sudah suruh ya? Oh sudah. Ada ibu, monggo silakan. Apakah semua waris juga atau wasiat itu harus tertulis dan disaksikan oleh pihak keluarga yang menerima itu? Ya. Apakah wasiat atau hibah itu? Secara sah, secara agama dan negara. Ya.
Pertama, Islam itu sangat menganjurkan sesuatu yang tidak tunai itu untuk ditulis, ya. Dalam surah Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Jika kalian melakukan transaksi tidak tunai, maka tulislah, ya. Ini anjuran, sangat dianjurkan. Maka ketika kita safar, ya, itu pun disebutkan oleh Allah, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian sedang safar terus terjadi transaksi utang piutang dan kalian tidak menemukan katib, penulis, dan itu menunjukkan pentingnya ditulis, maka farihanum maqbudah, hendaknya kalian memberikan jaminan supaya jaminan itu menjadi bukti bahwa dia punya utang. Misalkan ada orang datang, "Mas, istri jenengan itu utang sama saya." "Loh, mana buktinya, Mbak?" Ini Mas, ada jam tangan milik jenengan, milik istri jenengan. "Betul nggak?" "Oh ya betul." "Dan ini ada emas cincin beliau digadaikan ke saya." "Oh ya betul." "Oh berarti punya utang, betul." Kita bayar, kita ambil. Tapi kalau nggak punya bukti, ditulis enggak, jaminan nggak ada, terus nagih utang. "Oh zaman saat ini kathah tiang ngapusi, Mbak, nyuwun pangapunten kula mboten saged bayar." Padahal utang tenan, ya tidak. Itu yang rugi istrinya, ya tidak. Nanti di akhirat dia akan diselesaikan perkara utang piutang. Makanya tulisan itu sangat penting dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka diperintahkan untuk ditulis. Kalau enggak minimal ada saksi, ya. Ada saksi, dan saksi ini tentunya 2 orang laki-laki minimal, ya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan yang penting ada saksi. Kalau hibah sudah diserahkan dan ada saksinya. Ketika meninggal, anak tertua ngomong, "Dulu Bapak ngomong ini rumah untuk saya, ya. Padahal rumahnya cuma siji tok, ya. Kata anak mbarep, ini rumah untuk saya." "Kapan ngomong ini Bapak, Mas? Bapak ora tau ngomong," misalnya. "Oh pas Bapak dhewean karo aku tak openi terus delala pas tak oleh-oleh gethuk langsung ngomong omah iki nggo kowe, Kang." Saking senengnya gethuk misalkan. Mana buktinya, Mas? Nggak bisa, ya. Maka ini nggak bisa dijalankan karena nggak ada punya bukti, kecuali saudara-saudaranya rela. "Betul Mas, kamu betul ini bapak saya." "Belum." "Ya wis Mas, enggak apa-apa, serah." Tapi menjadi tidak adil bapaknya karena satu anak diberi, satu anak tidak diberi. Itu enggak boleh. Kalau satu anak diberi, yang lain juga harus diberi. Nanti orang tua akan dituntut di akhirat oleh anak-anaknya. Betul. Kenapa? Karena tidak boleh. Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. "Ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi." "Oh ya, saksi apa?" "Saksi atas pemberian hibah kepada anakku ini." Maka Rasulullah bertanya, "Anakmu cuman ini?" "Tidak ya Rasulullah, ada beberapa orang lagi." Terus ditanya lagi Rasulullah, "Apakah yang lain juga dapat hibah seperti ini?" Maka sahabat itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, hanya anak saya ini yang saya kasih hibah." Maka kata Rasulullah, "Saya tidak mau menjadi saksi atas kedoliman." Seperti itu, Pak. Maka tidak boleh. Maka orang tua harus memperhatikan. Kesalahan orang tua itu begini. Misalkan dia punya anak 4, anak barep usrek, ya tidak, gak masalah, utang sana utang sini, orang tua sing bayari terus. Akhirnya dia hidupnya miskin, sudah berumah tangga miskin, rumah masih ngontrak dan masalah. Anak 3, adik-adiknya 3 orang, manut orang tua sregep, mereka kaya-kaya. Ketika bapaknya mengumpulkan anak-anaknya, "Anak-anakku, iki kalian alhamdulillah sudah mapan-mapan kecuali kakak kalian yang barep. Maka ini rumah tak berikan ke kakakmu saja. Kamu kan sudah mapan-mapan." Itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Meskipun adik-adiknya kaya-kaya. Karena ini akan menimbulkan konflik. Wah, bapak radil, padahal kini wis manut biyen. Kemudian ini usaha hasil juga rumah milik hasil usaha saya sendiri. Kemudian kakak itu sudah menghabiskan uang bapak miliaran karena kakak suka bikin masalah. Masih dikasih rumah. Ini menjadi problem. Kecuali jika anak-anaknya rela, misalkan, "Nah, ini rumah tinggal 1, bapak mau hibahkan tapi nggak mungkin dibagi 4, atau mungkin dibagi 4, tapi kalau kalian rela, ini ada kakakmu yang belum punya rumah." Anak 3 mengatakan, "Bapak, sudah Pak, kita insya Allah sudah mapan-mapan, sudah kaya-kaya alhamdulillah, maka ini buat kakak saja." Itu tidak ada masalah karena ada kerelaan. Tapi hendaknya orang tua memperhatikan masalah hibah tersebut. Wallahu ta'ala.
Monggo silakan. Terkait warisan Ustaz, balik tadi step-stepnya kan sudah dijelaskan Ustaz. Iya. Pertama itu kan menetapkan harta semayit ya. Iya. Dan dalam kompleksitas hidup bermasyarakat biasanya kan harta yang dihasilkan itu kan nggak tahu lagi. Kalau Islam kan prinsipnya harta suami, iya, harta istri. Iya. Kemudian salah satu meninggal. Nah, yang dihasilkan dalam rumah tangga kan kadang nggak tercatat, kan nggak mungkin. Ketika apalagi penghasilannya itu fluktuatif, bukan fixed income tapi yang non fixed income, usaha bareng gitu kan. Iya. Kadang yang dihasilkan istri di bulan ini lebih tinggi, lebih rendah kan. Iya. Itu menetapkan harta si mayatnya gimana? Karena kan ketika salah satu meninggal, yang dibagi itu kan harta peninggalan ya Ustaz ya. Iya. Bagi dulu kan, artinya menetapkan harta si mayat berarti yang dibagi bukan seluruh harta, dibagi, iya. tapi Harta si mayat saja. Semua yang dihasilkan gitu Ustaz. Apalagi tadi kan sudah dijelaskan Ustaz yang kerja si istrinya tapi suaminya enggak, menurut beliau berarti Iya. enggak usah ada warisan karena Iya. yang menghasilkan istri semua. Iya. Tapi dalam kehidupan kan enggak ada catatan gitu. Iya. Catatan yang adil gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Para ulama menyampaikan kalau memang misalkan istri gajinya 5 juta, suami 2,5, mereka bercampur, harta dicampurkan nggak dicatat. Ini misalkan ya gajinya diketahui, maka ya tinggal berarti harta suami 2/3, harta istri 1/3. Yang dibagi ya hanya 2/3 karena gaji suami misalkan 10 juta, gaji istri 5 juta. Ketika mereka beli tanah, uang mereka berdua, ketika beli macam-macam uang mereka berdua, berarti ya harta suami 2/3, harta istri 1/3. Nah, tetapi jika fluktuatif bagaimana? Ya sesuai dengan pemahaman saja, artinya pengetahuan mana yang kira-kira yang jelas harta suami dan mana harta istri. Masalah perkumpulan berdua ya disepakati di antara mereka, atau kerelaan dari anak-anaknya dan ibunya. Oh ini kayaknya lebih banyak bapak, sudah dianggap bapak semua juga tidak ada masalah. Atau oke, dianggap misalkan ibu 30%, bapak 70%. Itu juga musyawarah di antara mereka, anak-anak dengan ibu misalkan ketika mau pembagian warisan. Oh dulu ini meja yang beli bapak tapi kursi yang beli ibu misalkan ya. Misalkan, atau tanah dan sebagainya, maka diperkirakan saja harta di antara keduanya. Atau mereka usaha bareng, modalnya bareng, cuman modalnya nggak jelas dulu, nggak dicatat macam-macam. Ya sudah sepakati, oh ini dianggap usahanya bersama, berarti dibagi 2, selesai masalah. Ya. Jadi tidak rumit-rumit. Yang penting di antara mereka itu terjadi kesepakatan. Ya, diperkirakan seperti itu. Itu kalau pemiliknya ada penghasilan. Iya. Bagaimana kalau hanya sebagian saja? Misalnya hanya suami yang bekerja, istrinya nggak bekerja. Iya. Lalu punya harta, misalnya membeli rumah, mobil, segala macam. Iya. Tapi biasanya diatasnamakan atas nama istri. Iya. Nah itu ketika mungkin suami sudah tidak ada, si istri biasanya menganggap karena itu sudah atas nama istri, itu milik istri semua. Iya. Sehingga ketika sudah nggak ada suami, itu nanti jatuhnya ke waris atau sudah nggak waris lagi karena sudah dikasih semuanya. Ya, pertama Islam itu menilai pada sebuah akadnya, ya, sebuah akad. Ketika akadnya pemberian, maka hukumnya pemberian, hibah. Kalau akadnya cuma pinjem nama, ya, paham ya? Kan suami kalau beli mobil di atas namakan istri kan belum tentu dikasih, ibu ya. Itu biasanya pinjem nama, kan gitu kan? Kecuali jelas, Dek, ini mobil tak belikan buat kamu. Tapi kalau Dek nilai KTP-mu tak nggo tuku mobil, oh berarti pinjam nama saja, kan begitu. Atau sertifikat di atas namakan istri. Ini maksudnya apa? Di atas namakan istri itu adalah diberi atau cuman sekedar pinjam nama. Kalau cuman pinjam nama ya bukan milik istrinya, meskipun sudah atas nama istri. Loh, biasa sekarang suami istri itu beli tanah di atas namakan istri, di atas namakan suami, itu hal yang wajar dan itu belum tentu dikasih. Makanya sama seperti suami datang, ada yang bertanya, Ustadz, suami saya meninggal Ustadz, meninggalkan dulu suami pernah memberi saya banyak emas batangan itu. Nah ini milik saya atau milik suami Ustadz? Karena kalau milik suami kan diwaris, karena anak saya perempuan semua ada bagian saudara suami. Nah saya tanya,
bapak-bapak kalau ngasih emas batangan ke istri itu suruh nyimpen atau dikasihkan istri? Kira-kira apa, Pak? Suruh nyimpen atau dikasihkan istri? Hah? Kan kadang kan, Dek, ini Dek aku baru tuku emas, simpen kan gitu kan? Nah itu maksudnya dikasihkan istri atau suruh nyimpen untuk cadangan keluarga misalnya. Mana yang lebih besar? No. Suruh nyimpan, Pak ya. Berarti itu simpanan, itu milik suami. Tapi kalau dikasih, Dek ini buat kamu, nah itu jelas akadnya. Sama seperti tanah. Kalau tanah itu misalkan ini buat kamu dengan atas namamu, ya sudah berarti milik istri, sudah diserahkan. Tapi kalau sekedar pinjam nama, yaitu berarti masih milik suami dan itu harus diwaris. Tapi biasanya kan kalau sudah meninggal itu asumsinya kan sudah milik sendiri, sehingga sudah tidak ada waris dari suami yang berarti ya. Gimana maksudnya? Kalau sudah meninggal, karena sudah atas nama istri, berarti kan sudah dianggap sudah dikasih semua. Artinya ketika suami sudah meninggal, berarti sudah tidak ada waris lagi ya. Karena sudah dianggap tadi sama si istri itu sudah punya dia. Ya lah tergantung. Kalau itu memang dikasihkan berarti milik istri. Tapi kalau cuma pinjam nama kemudian meninggal, ya itu tetap milik suami dan harus diwaris. Karena cuma sekedar pinjam nama. Berarti yang dari suami dan dari istri, kalaupun ke anak, berarti sifatnya hibah atau waris? Dari istri. Iya, dari istri tadi. Kalau turun ke anak, iya. Karena masih hidup, itu hibah ya tadi. Iya hibah. Kalau ada bagian istri yang dikasihkan ke anak, berarti itu hibah. Bagian istri loh ya, bukan bagian warisan suami. Nggak boleh warisan suami itu kemudian dihibahkan. Kan itu punya hak masing-masing antara anak dengan istri. Ya. Tapi kalau bagian istri kemudian dihibahkan ke anak, ya silahkan. Tapi menghibahkan pun harus adil. Kalau satu anak diberi, anak yang lain juga harus diberi. Tidak boleh timpang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Berarti tadi levering haknya tadi memaknainya tetap harus ada akad itu dikasih apa? Oh iya, jelas. Sertifikat atas nama ini kan belum tentu dikasih. Oh iya, belum tentu dikasih. Ya. Makanya istri jangan senang dulu kalau ada sertifikat atas nama jenengan. Itu akadnya apa? Harus jelas. Tapi kalau dalam berkompetisi kan kalau udah legal formilnya berbalik itu kan balik iya gitu kan. Ya, maka istri menanyakan. Apa ada suami istri itu ngomong kan, Mas iki itu di depan saya, iki mobil mbok atas nama aku mbok kayak aku, ora nggo jenengmu tok, ya kan gitu kan. Nah, ndak kena pajak progresif apa itu. Ya kan? Nah, itu berarti pinjam nama. Saya kenal ada orang kaya, dia pengusaha, sampai beli tanah di Kota Solo itu di blacklist, Pak. Enggak boleh. Kebanyakan. Akhirnya dia pinjam nama pegawainya, Pak. Betul, pinjam nama pegawainya. Jadi beli tanah itu pinjam nama pegawainya. Saking percaya dia dengan pegawainya. Kebetulan pegawainya mati. Lah akhirnya istri dan anaknya alhamdulillahnya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kok ada orang datang, bosnya suami bawa sertifikat atas nama suaminya. Tapi dia tahu suaminya itu miskin, nggak mungkin punya tanah seluas itu kan gitu. Akhirnya ini dulu saya pinjam nama, oh ya enggak apa-apa. Akhirnya dibalik nama ke orang lain lagi, ya untuk dipinjam lagi. Kemudian orang tersebut tapi dikasih duit 50 juta waktu itu ya. Hanya pinjam nama kasih 50 juta ya. Saya mau dipinjam namanya kalau gitu ya. Nah, ini orang mati Pak. Ini ojo mati Pak. Pinjam nama langsung ngei 50 juta itu Pak. Olah ya, kasih di depan Pak ya. Ya. Ada yang lain? Cukup nggih ya. Demikian dari saya. Ada yang enggak ada? Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, karena sesungguhnya ilmu dan amal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.